Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat guru Indonesia di pelosok Nusantara. Saya mau menyampaikan kabar gembira terkait dengan profesi kita sebagai guru. Sepertinya Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto akan membuat nomenklatur kementerian baru, yaitu terkait pendidikan menengah dan dasar dan pendidikan tinggi. Jadi nanti ada menteri pendidikan yang berbeda gitu ya. Ini kabar baik buat kita semuanya sebagai seorang pendidik. Tentunya berharap bahwa pendidikan dasar dan menengah ini akan lebih fokus kepada kita. Saya sendiri guru SMP gitu Bapak Ibu. Namun lebih dari itu, ada beberapa hal kenapa saya membuat konten seperti ini. Karena calon menterinya Profesor Dr. Abdul Mukti itu kemarin menyampaikan di media sosial akan diberi tugas untuk menangani pendidikan dasar dan menengah. Kami sebagai guru daerah perlu menyampaikan usul gitu ya, siapa tahu ini didengar, dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat, terutama untuk Profesor Dr. Abdul Mukti terkait dengan lembaga pendidikan dan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Usul kami sebagai seorang guru, yang pertama adalah kurikulum yang sudah ada ini, kurikulum merdeka, kalau memang ada perubahan nanti jangan dirubah radikal gitu ya, berubah secara radikal drastis gitu ya. Silahkan kalau mau dirubah, kami sebagai abdi negara akan mengikuti apa saja yang baik sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Tapi kami mohon dengan sangat untuk Profesor Dr. Abdul Mukti yang nanti akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merubah kurikulum itu tahap demi tahap secara gradual gitu, tidak seperti membolak-balikkan tangan seperti itu. Kenapa? Ini akan berdampak pada psikologis guru sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran. Yang kedua psikologis anak, yang ketiga adalah terkait dengan biaya operasional sekolah yang harus dikeluarkan oleh setiap sekolah. Tentunya yang ketiga ini menimbulkan berbagai polemik dan pertimbangan, mungkin debatable lah sifatnya. Tapi kalau saya rasa kalau yang berdampak perubahan kurikulum itu pasti akan membawa dampak pada psikologis guru dan siswa gitu. Kemudian yang kedua usul kami itu Profesor Dr. Abdul Mukti ini kan lulusan tarbiyah itu pendidikan, saya kira cocok gitu ya. Pendidikan swasta, lembaga pendidikan swasta mohon diperhatikan juga gitu ya. Pada kenyataannya kalau di pelosok-pelosok seperti kami yang ada di Bondowoso ada ketimbangan-ketimbangan sebenarnya dari fasilitas, itu sarana prasarana. Ini mohon untuk diperhatikan lebih oleh Profesor Dr. Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Begitu juga dengan guru-gurunya gitu. Karena kendalanya yang sekarang itu kan di lembaga pendidikan swasta yang kena P3K itu kan dipindahkan ke negeri. Kalau dipindahkan ke negeri kan guru yang ada di swasta itu kan menjadi berkurang ya Bapak Ibu ya. Ini kan melemahkan lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta itu didirikan berdasarkan keputusan ataupun musyawarah dari masyarakat yang itu dibolehkan oleh negara dalam rangka membantu negara dalam menyelenggarakan pembelajaran dan proses pendidikan, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi menurut saya itu lembaga pendidikan swasta, guru swasta maupun murid swasta itu statusnya sama dengan yang negeri. Cuma perhatiannya selama ini kan tidak ada, hampir tidak ada lah gitu ya. Kalau memang ada ya kecil sekali karena lebih memperhatikan yang negeri. Saya berharap Profesor Dr. Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nanti juga punya ide yang sama dengan kami gitu. Kami adalah guru negeri gitu ya. Artinya bukan kami itu tidak suka, enggak, tapi kami ingin bersama-sama gitu, sama-sama membangun anak negeri, anak bangsa ini dengan kualitas yang merata gitu.
Mungkin kalau di kota ya bersaing ya kalau lembaga pendidikan swasta, tapi kalau yang di desa kan tidak, Bapak Ibu. Di kampung-kampung kan tidak demikian. Gitu. Jadi mungkin hanya itu yang perlu dapat saya sampaikan. Semoga ini didengar oleh pihak pemerintah dan menjadi pertimbangan ke depannya, agar kita ini sebagai rakyat, sebagai anak bangsa, ya, sama-sama maju, sama-sama sejahtera di bidang pengembangan sumber daya manusia. Tentunya ya, untuk negara Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang perlu dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.